rambutnya merah tebal. Untuk yang belajar sholat ganti cetaknya 80.000 ya. Untuk yang 3 lainnya masing-masing 50.000. Dengan membaca buku itu insya Allah ya, tidak lagi bertanya kalau Rajab itu ngapa gitu ya. Kalau warga Muhammadiyah masih bertanya tentang bulan Rajab, puasa ini puasa itu, ini satu tanda bahwa mohon maaf ini perlu ditingkatkan kembali ilmu agamanya. Sampai-sampai di WA menjadi ramai sekali ya tentang bulan Rajab. Karena itu saya membawa satu kitab ya, namanya kitab Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis maudhu', kumpulan hadis-hadis palsu yang ditulis oleh Al-Jauzi, wafat pada tahun 597 Hijriah. Ada ulama besar yang namanya Ibnul Jauzi, adalah ahli hadis. Judulnya saja Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at artinya kumpulan hadis-hadis buatan manusia yang disandarkan kepada sahabat sehingga nanti nyambung kepada Rasul. Padahal Rasul tidak pernah bersabda seperti itu. Tujuan utamanya lahirnya hadis palsu adalah niatnya baik tetapi caranya yang salah. Niatnya mendorong umat agar mau beribadah. Karena pada abad keempat itu sudah mulai melemah. Umat Islam sudah jauh panggang dari api. Apalagi setelah lahir kita berjanji ya. Kita berjanji itu lahirnya pada abad keempat. Itu di Iran ya. Abadi ulimlah bismillatil aliyah mustajirom baidul barakati ala ma'ana lahu wa Allah. Itu kita berjanji 2 bait pertama. Orang kemudian memuja-muja Nabi tapi tidak mau mengamalkan apa yang datang dari Nabi. Awalnya seperti itu. Orang suruh puasa kok sulit sekali. Orang suruh sholat sunat kok nggak mau, ya. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Banyak ulama inisiatif, lalu membuat reka-reka kalimatnya sendiri, bikin sanad, ya. Kemudian nyampe kepada sahabat, kepada Rasul. Padahal Rasul tidak pernah bersabda seperti itu. Itu namanya hadis maudhu'. Hadis maudhu' adalah sejelek-jelek hadis. Sejelek-jelek hadis. Kenapa terjadi seperti itu? Tadi itu supaya orang mau beramal. Ya. Oleh karena itu siapa yang baca Quran ini banyak sekali. Para ahli hadis mengatakan 70% hadis tentang keutamaan Quran adalah maudhu', buatan manusia. Yang sahih itu tidak banyak, ya. Yang sahih itu tidak banyak. Nah ini salah satu diantaranya orang yang sering namanya puasa Rajab. Ini kenapa orang sangat tertarik? Karena pahalanya yang dijanjikan dalam hadis itu luar biasa. Sementara orang pun saya kepengennya untuk ganjaran ini kan berjuang orang gelem. Padahal pahala yang paling besar adalah berjuang dengan harta, bukan dengan puasa, dengan harta.
Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Tahukah kalian apa yang bisa menyelamatkan dirimu dari api neraka? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, berjuang dengan harta, baru dengan jiwa. Harta, karena menurut saya orang itu kalau sudah apapun jeleknya, kalau dia orang sugih atau roman ya, mesti dinut dikatakan apik. Ini seperti itu. Oleh karena itu kan ada istilah agama orang biasa itu agamanya apa? Siapalah yang memberi makan itu agamanya. Saya keluar begini karena nggak pernah beri makan, nggak mungkin akan pilih saya. Ya, tapi orang yang ganda-ganda tapi masih makan terus ya, yang penting bisa makan. Nah itu kalau itu terjadi ya naudzubillah min dzalik. Hadis palsu, hadis sejelek-jeleknya hadis. Orang yang membuat hadis palsu dianggap oleh Rasulullah. Maka dzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, siapkanlah dirinya untuk menempati tempatnya di neraka. Jadi kalau panjenengan ketika ini sunnah, tapi gak ada dalilnya, maka siapkanlah dirimu untuk menempati tempatnya di neraka. Agama gak baik-baik. Karena itu Nabi bersabda, berdusta kepada saya, kata Nabi, itu berbeda dengan berdusta kepada orang lain. Kalau berdusta atas nama saya, kata Nabi, siapkanlah tempatnya di api neraka. Oleh karena itu agama itu mesti harus bersumber, bukan cerita koyo-koyo, bukan dongeng, ada dasarnya. Dan dasarnya itu harus hadis sahih, minimal hasan, minimal. Nah, dalam buku-buku saya mungkin sudah saya terangkan. Hadis ini hasan, hadis ini sahih. Kalau sahih sudah tidak saya komentari. Ya. Yang saya komentari adalah hadis-hadis yang belum diyakini. Kalau hadis riwayat Muslim ya jelas sahih, riwayat Bukhari juga jelas sahih. Insya Allah semua buku saya sudah saya tahrij. Siapa yang meriwayatkan, di mana dapat dibaca, nilainya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya dalam buku saya mencantumkan kalau nggak salah ada 2-3 hadis dhaif. Itu sebagai contoh. Ini loh pegangan mereka, gitu. Hadis ini yang dijadikan pegangan mereka untuk mengamalkan, padahal ini adalah dhaif. Saya jelaskan. Jadi saya juga kaget. Ini besok Rabu insya Allah saya diminta untuk ngaji di hadapan Ibu Aisyah Purwokerto Kidul. Di Berkoh itu kan Kidul ya, Purwokertonya Selatan. Temanya saya kaget dikirim tema amalan-amalan pada bulan Ramadan, pada bulan Rajab. Ini berarti apa? Menurut saya panitianya perlu ditingkatkan ilmunya. Saya tunjukkan amalan yang panjenengan saya yakin gak akan mengamalkan. Padahal itu Rasulullah. Saya juga gak mengamalkan. Ya. Apa? Puasa sabar 1 bulan penuh gandeng dengan Ramadan. Sanggup? Puasa Sa'ban gandeng dengan Ramadan 60 hari. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya
belum mampu mengamalkan. Itu jelas. Ada hadis yang sahih yang luar biasa, tapi juga nggak diamalkan. Orangnya anak mana? Apa? Sapa bae sing saben dinane maca subhanallah ya, wa bihamdihi 100 kali, dosanya diampunkan oleh Allah. Jarang yang mengamalkan. Dalam buku saya ada. Jadi sekali lagi amalnya kabeh beberi. Sing praktis apa? Sing sedina rong dina ning pahalane akeh. Contohnya diberi contoh oleh ulama-ulama yang sering bikin hadis palsu puasa Rajab. Ya. Artinya begini. Bla 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 an Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri adalah sahabat jempolan pada zaman Nabi. Bukan sahabat baik-baik, ya. Sahabat yang diperhitungkan. Jadi dia menyadarkan kepada orang yang sangat dikenal di dalam agama Islam. Namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katanya bersabda begini. Rajab syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Bulannya Nabi Muhammad. Wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan bulan umatku. Paman soma Rajab, barang siapa yang berpuasa bulan Rajab, imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap pahala dari Allah, istaujaba ridwan Allah al-akbar, wajib mendapat ridho Allah. Pasti mendapat ridho Allah yang Maha Agung. Wa askanahu al-firdaus al-a'la, dan dia akan ditempatkan di surga firdaus yang luhur. Firdaus ini sabda Nabi mengatakan, kalau kamu minta masuk surga, mintalah masuk surga firdaus. Surga firdaus adalah tempatnya orang-orang para pejuang. Surga firdaus. Satu puasa Rajab dikatakan akan mendapatkan ridho Allah dan akan ditempatkan di surga firdaus. Wa man shoma min Rajab yaumaini, barang siapa berpuasa Rajab 2 hari, falahul ajru, dia mendapat pahala dipani dua lipat. Bahwa kulitipin misla jabalid dunya. Satu kelipatan ini sama dengan gunung yang ada di dunia. Asal jangan gunung tugel, ya. Besaran anak gunungnya malah. Dari sebesar gunung yang ada di dunia, Gunung Slamet, Gunung Sindoro, gunung itu besarnya luar biasa. Ini puasa 2 hari. Orang tertarik. Tetapi anehnya, kenapa nggak tertarik ketika takziah itu sholat, kemudian mengantar jenazahnya ke makbarah? Pahalanya luar biasa, hadisnya sahih. 2 gunung dikatakan seperti gunung Uhud. Siapa yang takziah lalu nyolati, ngantar jenazahnya ke makbarah. Banyak orang takziah tapi gak nyolati.
Tapi puasa Rajab, orang-orang penting di puasa Rajab. Jadi nuwun saya. Wa man shoma min Rajab salasat ayamin, barang siapa puasa Rajab 3 hari, ja'alallahu baina wa bainan nar handaqon tula masiratin dzalika sana. Sapa wae sing puasa Rajab 3 dina, dheweke didohke saka neraka adohe 1 tahun perjalanan. Kalau perjalanannya pakai jet, 1 tahun perjalanan. Jadi aduh bahkan neraka. Waman soma min Rajab arba'at ayam, sapa bae sing puasa Rajab 4 dina, aufa minal bala wal junud wal judam wal baros. Wa min fitnatil masih dajjal wa min azabil qabri. Dheweke diselametake saking bilai, gendeng, penyakit kusta dan fitnah dajjal, serta diselametake saking siksa neraka kubur. Piangger puasa 4 hari. Sebel mata terus seimbang. Nanti sampai berapa. Intinya nopo? Hadis itu mendengar data hadis yang pertama, dilihat siapa yang meriwayatkan. Ya. Ini pertama kali. Ya. Kalau yang meriwayatkan rawahu Bukhari atau Muslim, itu mesti sahih. Kalau Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Imam Ahmad, Ibnu Majah, guru mesti sahih. Tapi akeh sing sahih. Kalau selain itu tanda-tanya besar. Selain itu banyak sekali. Siapa? Tabrani, Al-Hakim, Ibnu Abi Dunya, ya. Lalu Abu Ya'la Al-Mausili. Banyak sekali. Kalau selain yang 5 itu tanda tangan besar, tanda tanya besar. Ya. Kalau Bukhari Muslim yakin sahih. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad banyak yang sahih. Banyak yang sahih daripada yang dhaif. Tapi kalau selain itu nanti dulu. Ini caranya begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, dilihat isinya. Kalau isinya pahalanya luar biasa dibandingkan dengan amalnya yang sedikit, itu mesti buatan manusia. Ya. Mesti buatan manusia. Puasa sedina. Puasa sedina bulan Rajab, pahalanya sahidan. Ini yang pertama. Yang kedua ini kalau membaca hadis, mesti harus ada tanya. Nggak percaya, panjenengan nggak percaya kepada hadis itu nggak dosa. Paham ini? Karena artinya apa? Orang percaya yang Rasul ngendika seperti itu, gitu loh. Tapi kalau panjenengan nggak percaya kepada Quran, itu kafir. Paham? Sebagai umat Islam loh ya, sebagai umat Islam mengatakan orang tidak percaya pada Quran ya kafir. Tapi kalau nggak percaya kepada hadis itu tidak menjadi kafir. Karena apa artinya? Aku orang percaya kalau Nabi bersabda seperti itu. Aku orang percaya, bukan tidak percaya kepada Nabi. Paham Pak? Tetap percaya kepada Nabi, tapi orang percaya kalau ngendikane Nabi masa ngendika begitu. Itu loh. Ini nomor 2. Nomor 3, dilihat kalimatnya di atas. Ya.
Di atas sebelum hadis itu ada kalimat pendahuluan. Ruwiya anin nabi. Ruwiya diriwayatkan. Itu pasti hadis dhaif. Diriwayatkan. Kalau hadis dhaif apa? Berdasarkan hadis dhaif, berdasarkan hadis Nabi, bla 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 bla. Tapi kalau diberitakan, diriwayatkan, diceritakan, itu mesti hadisnya dhaif. Itu menurut aturan ilmu. Ya. Nah, kalau panjenengan membaca buku yang sangat populer di masyarakat, ya, yang sudah diterjemah oleh Ubes dengan bekal dakwah, ya, itu kan hadis dhaif. Tapi senang dibacakan apa? Pahalanya luar biasa. Salah satu diantaranya yang saya hafal itu apa? Punya begini. Sopo bae sing seneng karo bulan Ramadan, dheweke haram mlebu neraka. Seneng. Ya. Sapa bae sing rumasa seneng karo bulan Ramadan, wis ora bakal mlebu neraka. Haram mlebu neraka. Percaya betul? Nah kalau kita tidak diulang, ya mesti santrinya percaya banget. Loh kenapa? Kalau itu benar hadis, kula lan tidak wong sing kapitunan, orang yang merugi, wong seneng saja sudah masuk surga, kok tidak ada puasa. Paham ini? Wong seneng baru selamat kok. Datang sebuah puasa dari pulau ini jadi orang BUDO. Jadi kalau mereka nyenengke. Betul, agama Islam menyenangkan. Agama Islam harus menggembirakan. Harus menggembirakan, tapi tidak begitu caranya. Harus berdasarkan dalil. Contohnya menggembirakan apa? Sapa bae sing sregep salat sunah rawatib dheweke digaweke omah nang surga. Jumlah salat rawatib 12 rakaat. Itu sahih, menyenangkan. Ini kalau panjenengan baca pada buku saya sudah ada. Jadi sekali lagi tanda-tanda hadis dhaif, hadis palsu. Hadis palsu gampang ditinggalkan lah. Dalam pertama sing meriwayatkan hadis diriwayatkan dari Bukhari Muslim mesti sahih. Karena tidak semua pengarang itu menulis hadisnya ini sahih atau tidak. Berdasarkan hadis Abu Dawud bla 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 enggak dikomentari. Apalagi kalau orang yang fanatik mazhab, orang fanatik mazhab hadis dhaif pun dipakai kalau mazhabnya memakai, dan dia tidak akan komentar terhadap hadis itu. Artinya apa? Etok-etok orang ngerti gitu. Nah ini salah satu sifat yang kurang terpuji. Saya banyak membaca kitab seperti itu. Kok nggak dikomentari ya? Kok nggak dikomentari ya? Nah, saya mendapatkan penjelasan. Biasanya para pengarang itu, kalau walaupun hadisnya dhaif, tetapi itu adalah hadis yang digunakan oleh mazhabnya, pasti tidak akan dikomentari. Ini nuwun sewu. Hadis tentang bulan Rajab banyak. Di sini ada 4 hadis. Semuanya menyenangkan. Semuanya menyenangkan. Nomor 4-nya ya, tanda-tanda. Kalau ada silakan. Jadi saya ulangi, biasanya penulis-penulis kita kalau yang itu diamalkan
walaupun dhaif tidak dikomentari. Ini tulas namanya. Ya. Jadi misalnya itulah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau hadisnya itu yang dipakai itu dhaif, enggak akan dikomentari. Yang sahih Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Paham ini? Jadi asal dilakoni itu enggak akan dikomentari. Ya ini barangkali kecenderungan manusia. Oleh karena itu saya mengatakan berkali-kali nunggak semi yang mengikuti pendapat Profesor Dr. Mukti Ali. Profesor Mukti Ali salah satu guru saya. Saya duduk manis di hadapan beliau selama 1 tahun ketika kuliah S2. Beliau mengatakan ngaji itu belum mesti paham, malah bisa jadi bingung. Paham ini? Ngaji belum mesti jadi paham, malah jadi bingung. Sebabnya apa? Ada telu yang bingung. Yang pertama, agama itu bersifat subjektif. Bersifat subjektif. Yang kedua, agama bersifat emosional. Emosional. Sekarang tidak umum kalau disurut dengan agama, ramainya luar biasa. Ya. Tidak umum sekarang. Kok tidak disurut dengan agama saja sudah seperti itu. Saya sering mengatakan pada zaman Khalifah Ali itu ada pesaingnya namanya Muawiyah, sama-sama sahabat. Ada yang pro Ali, ada yang pro Muawiyah. Itu lahir hadis palsu. Hadis palsu. Kalau Anda membenci Muawiyah berarti membenci Rasulullah, karena Muawiyah adalah kakak dari istri Rasul. Pak, sudah beda. Ini hadisnya palsu. Kalau kamu membenci Muawiyah, berarti kamu membenci Rasul, karena Muawiyah adalah kakak dari istri Rasul. Satu lagi bilang, kalau kamu membenci Ali, berarti masuk neraka, karena Ali adalah menantunya, ya. Dan Ali adalah keponakannya. Bingung kan? Sekarang seperti itu, semua memfitnah. Ada hadis yang sadis sekali malah. Orang yang sangat benci kepada Imam Syafi'i itu dikatakan apa? Besok akan datang seorang Arab yang namanya Syafi'i. Hindarilah ketemu dengan dia, karena dia adalah sejahat-jahat manusia. Hadis, tapi buatan manusia. Sekali lagi, orang itu dahulu sekarang sama saja. Kalau bersandar dengan agama, ini yang dimaksud politik identitas itu ini. Ini yang namanya politik identitas. Bahwa mereka tidak bisa lepas. Kalau tidak politik identitas, orang tidak akan datang ke pondok pesantren. Tapi tokoh mana yang tidak datang ke pondok pesantren? Ya. Pakai jubah, pakai peci, pakai serban, masuk pondok pesantren. Tapi disuruh jadi imam kan belum tentu bisa. Ya, ini menurut saya. Jadi tadi emosional, agama itu sangat-sangat emosional. Contoh sing gampang mawon,
gampang. Panjenengan ada perlu kertas sama tulisan Arab Quran, ya, nang lantai bisa kan dicikok. Ya, agar kertas kosong biasa belum tentu diambil. Ini karena emosi. Salah satu contoh emosi seperti itu. Dan yang ketiga, setiap pembicara itu punya kepentingan. Paham? Pengomong itu punya kepentingan. Jadi dia pasti akan ngomong yang sesuai dengan apa yang dipentingkan. Jadi ngaji orang mesti jadi paham, malah bingung. Sampai panjenengan sudah kan sekarang bisa merasakan. Orang ngaji pak delami kayak piye, orang ngaji pak ini labu sing bener. Paham itu? Jadi itu. Sing bener adalah yang dalam Quran dan Sunnah titik. Delami kipni mitaraga siapapun kalau nggak berdasarkan Quran dan berdasarkan Sunnah tidak benar. Ini ngomong aja harus begitu. Sing benar adalah yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Bisa saja. Dulu kan pernah rame. Pada tahun berapa itu saya mengajarkan bagaimana cara mandi junub di RRI. Saya mengatakan, harus mandi junub ya orang wudu. Ribut. Ributnya tahun 96 nih. Ya. Saya sampai ditantang. Nah ketika saya tanya, sampai ngaku dalil ngendi? Dopak dalil ada dalilnya ada. Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi wudu setelah mandi junub. Selesai. Percaya nggak sampai dengan Aisyah? Karena dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Qurannya kan jelas, tapi kan bocah. Agar kuarap adus wudu. Yang sebaliknya yang dalam keadaan junub aduso, kan selesai. Artinya apa? Mandi gantinya wudu. Tapi enggak, habis mandi mesti hukumnya wudu. Dan kalau debat ngomongnya apa? Orang marah. Nah ya mungkin serapung, makan orang marah serapung. Ini nuwun sewu. Jadi sekali lagi kita umat Islam ini sederhana sekali. Arep nganggo apa ngono, asal ana dalile. Asal ana dalile. Kula ambar salat penata butuh napa sah. Orang masa ora apa-apa. Karena yang wajib adalah Al-Fatihah. Kalau susul pakai lami sujud itu kalau betul pasal apa betul apa ilmu fikih itu itu sunnah. Arep hukum orang tua ora apa-apa. Sing penting mitoma nina. Nabi beri pelajaran yang penting perlahan-lahan. Bukan berani terus sekali ngajar sholat terus langsung diajarkan, tidak. Ada sahabat yang namanya Sulaim, Nabi sedang ngaji begini dengan sahabat. Ada sahabat datang sholat, cekang-ceking. Lalu datang gabung pada kita, kepada Nabi. Nabi bersabda, irji fasoli bainaka lahu sholi. Bagaimana dengan aku badani sembahyang, guru sembahyang. Ya. Sembahyang mana cekang-ceking. Gabung lagi dengan Nabi. Nabi masih bersabda apa? Irji fasoli bainaka lahu sholi. Bagaimana guru sembahyang. Cekang-ceking. Gabung mana karo Nabi. Irji fasoli bainaka lahu sholi.
balik maling bayar sampai 3 kali. Ya. Terakhir balik maling anak kurus sembahyang baru ngomong ya kalau ikuti yang bodoh buat yang kertas napa-napa kertasnya kan sembahyang ikan terus niku. Nah, baru Nabi ngajarkan ya, ajar angkat kurus sembahyang madhep kiblat kemudian ngomong Allahu Akbar lalu rukuk dengan tumanina urung maca donga rukuk dengan tumanina iktidal dengan tumanina sujud dengan tumanina dan seterusnya. Belum ada donga-donga di belakang, belum ada. Setelah orang betul sholatnya baru diberi pembelajaran oleh Nabi. Jadi sekali lagi kita diharapkan jadi luas wawasannya. Islam memang menggembirakan, tetapi cara menggembirakannya tidak boleh bertameng kepada Nabi. Karena di Jawa ini ada pertanyaan apa alane? Apa alane sih? Apa alane Muhammad Sayyidi? Tapi apa alane? Tapi Nabi kan nggak pernah mengajarkan. Jadi kita ini oleh pimpinan kita Muhammadiyah ya, walaupun sudah ada tarjih silakan tarjih jalan. Tapi bagi orang kebanyakan monggo silakan. Ya. Mau pakai apa monggo asal ada dalilnya dan sahih. Ini dalilnya dan sahih. Ketika kita dikatakan itu tidak sahih, dia berhenti mencari yang sahih. Oleh karena itu saya sering mengatakan mudah-mudahan hati kita lentur ya, diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara Nabi yasiru wala tu'asiru, permudah jangan kamu persulit ya. Saya membaca WA ada hati-hati loh kalau Anda mencuci tangan. Jangan sampai ininya ada gambarnya. Jangan sampai Anda menyentuh ini. Sulit amat. Nabi kan hanya mengatakan cucilah tangan. Dari sini sampai sini kosong, selesai. Gak usah macam-macam. Itu BA sudah populer, sudah populer. Katakan, cuma saya nggak komentar, ya, saya nggak komentar. Kita kembali kepada dalil dulu. Ad-dinu yusrun, agama itu gampang. Siapa yang mempersulit agama akan hancur sendiri, akan hancur, akan terkesan dewek, akan terkesan dewek. Ini pedoman saya dari dulu sampai sekarang masih hancur. Karena ingat saya tidak pernah mengajar kecuali pahli Quran dan hadis. Saya punya buku ya masuk Purwokerto itu dulu kan setiap ajar saya tulis itu ada masih buku. Diajarkan di Kebenaran tanggal sekian, diajarkan di Karanglepas tanggal sekian, diajarkan di Bumayai tanggal sekian itu ada. Saya catat itu. Jadi bukunya tebal, tulisannya masih baik, karena masih hati-hati. Sekarang tulisannya sudah jelek, malah tambah apik, malah tambah jelek. Karena yang penting bisa dibaca daerah. Ibu dan bapak sekalian, di bulan Rajab gak ada amalan apa-apa, kecuali kalau mau puasa 11 hari bulan Rajab. 11 hari Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, dan 3 hari bin 11 hari. Dalilnya sahih.
Lah datang Senin Kemis mesti ngomong baik. Apa baik alasan? Ya. Nah, saya percaya memang Allah itu melalui Rasulnya kan. Kalau kamu tidak memperhatikan Allah, kamu hatinya dibikin ribut, dibikin repot. Kayaknya orang tanah bambu, jadi repot. Itu kalau apa-apa repot itu satu tanda bahwa memang dia itu yang dibikin repot oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu kita bersyukur kehadiran Allah. Mubalik kita insya Allah mubalik Quran dan hadis. Insya Allah dari pagi ini sampai Pak Umar sampai yang ngajar di sini lah semuanya adalah secara kebetulan kebanyakan adalah mahasiswa saya yang tidak menjadi mahasiswa saya dan Pak Giti. Itu karena Pak Giti gak bersalah ada di Purwokerto tahun 80-an tidak bersalah. Saya sejak tahun 2022 yang selisih umurnya sekitar 7 tahun saya dengan Pak Giti. Kalau yang lain yang termasuk Pak Umar, Pak Mitaraga bukan mahasiswa saya, tapi Mitaraga bionya ketika mantenan itu saya pidato, ya, bionya Mitaraga. Ketika meninggal juga saya yang pidato. Kalau nggak salah ketika sempit juga saya yang pidato. Itu kan Mitaraga kan fotonya Mbak Jailani. Mbak Jailani dengan saya itu dekatnya luar biasa. Saya sudah diakui sebagai anaknya. Jadi kadang-kadang Mbak Jailani Putri datang ke rumah saya. Mbak Jailani Putri temul, Bang, ngomong Bang. Orang lagi pengen teling Sisri, ya, istri saya kan namanya Sisri. Orang kepengen teling orang lah teling Sisri baik. Ini seperti itu. Jadi saya juga pernah ngaji kepada Kiai Jailani. Dan begitu saya datang itu orang kok seperti Nuwun Sewu begitu senangnya mendengarkan ceramah saya itu. Saya ngajinya kapan? Tiap bulan Ramadan. Tiap bulan Ramadan setelah bulan saya masih mampir ke rumahnya pakai sepeda, motor lah, apa motor sepeda kredit, ya, sepeda. Ngaji saya bawa minta, Bang, pulau Mangga, baik minta katakan ada lobot di lobot mana. Jadi namanya kiroah. Jadi saya bawa kitab Nailul Autor kepada beliau. Apa bacaannya kan kita gundul, ya, kita gundul. Apa bacaannya sudah benar atau belum? Ada 2 tahun 2 Ramadan. Akhirnya bacaannya sudah cukup lah. Jangan selalu begini kamu. Memang rumah saud benar ya benar. Tapi wis benar. Sudah saya percaya kepada anak Nelami. Itu saya Nailul Autor yang saya bawa ke sana karena kitab Nailul Autor adalah kitab yang paling populer sampai sekarang. Ya, sampai sekarang kitab Nailul Autor itu bacanya ulama Muhammadiyah dulu. Jadi 100 tahun yang lalu ulama Muhammadiyah sudah membaca kitab Nailul Autor. Itu satu tanda bahwa ulama Muhammadiyah sudah jempolan. Ini yang menjadikan kita menjadi yakin kapasitas ulama kita ini. Ibu dan bapak sekalian, sudah jam 6 kurang 5 menit, jam 7 kurang 5 menit. Intinya apa? Intinya ibadah silakan lakukan selama ada dalilnya. Yang kedua, dan dalilnya itu sahih. Silahkan lakukan asal ada dalilnya. Kalau ada ulama kiai ngomong ini hadisnya, maka
Hizbul, Dr. Hizbul Muflihin ini pernah memberi hadis kepada saya, tolong Prof, ini sahih apa tidak? Saya jawab, tolong kalimat pertama dari hadis bunyinya apa? Ya, kalau dikirim, saya bunyinya begini, saya tarik di kamus. Itu ada kitab kamus besar hadis yang ditulis oleh orang Kristen, ya. Oleh orang Kristen 6 jilid, namanya Al-Mu'jam Al-Mufarrad Al-Fadil Al-Hadis Al-Syarif, indeks Quran, indeks hadis dari Nabi yang terhormat. Itu di situ kalau baca itu ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, ada 7 hadis. Imam Malik ada 8 hadis, 8 kitab. Ya. Di situ ditulis awal dari hadisnya, ya. Atau ditulis kalimat yang populer darinya. Maka saya jawab, hadis itu riwayat Tirmidzi dinilai sahih oleh Albani, hadis nomor sekian. Ya, terima kasih Prof. Ya, biasa begitulah dia masuk si Prof. Jadi banyak yang bertanya kepada saya dan saya juga sering tanya kepada mohon para santri, bahwa santri itu diantaranya pasti ada yang lebih pintar dari saya. Cuma kesempatan ngomong saja yang belum ada gitu. Tolong ini ada hadis. Saya punya hadis yang hafal sejak saya sekolah fikih. Ya. Dum ala taharah iwasi alika rizqo. Itu hadis yang saya hafal tahun 60. Tahun 60. Dum ala taharah iwasi alika rizqo. Saya cari setelah ngerti untuk mencari hadis nggak ketemu. Gimana ya? Nah, hanya ini enggak. Saya tanya ke Semarang, nggak ada. Tanya lagi, nggak ketemu. Nah, terus saya ngaji di sini, mudah. Saya hafal hadis tapi nggak ngerti nilainya, tapi riwayat Tirmidzi kata guru saya sahih atau tidak wallahu a'lam. Tapi dulu saya ngamalkan apa? Dum ala taharati wa sa'alika rizqa. Selalulah kamu dalam keadaan suci, kamu akan dimudahkan rezekinya. Jadi saya dulu ketika sekolah kalau batal ya wudu. Kalau batal ya wudu. Itu selama 4 tahun. Ya, ngamalkan itu selama jadi murid PGA. Kalau batal. Sampai apa dalilnya? Dum alam to'ala, abadikan dalam keadaan suci. Yuwasi alika rizqo, kamu akan dimudahkan rezekinya. Saya seperti itu. Tolong yang santri, saya yakin ada yang mampu tik-tik HP, ya, silakan untuk dikirim ke nomor saya. Saya pulang, dia HP sudah ada di situ. Ustaz, ini hadisnya tapi tidak seperti yang dikatakan Ustaz. Itu riwayat Tirmidzi, sepotong. Jadi ulama mengatakan ini dhaif. Ini ada. Saya selalu menghargai kepada santri bahwa santri sangat boleh jadi lebih pintar dari Ustaz. Apalagi tentang hadis. Yang saya ngerti panjenengan tidak, yang panjenengan ngerti saya tidak, itu kan biasa. Gak usah gengsi-gengsian, gak usah gengsi-gengsian. Quran juga seperti itu, 6.000 ayat. Kalau hadis kan 60.000 ya. 6.000 ayat, ada yang panjenengan paham, ada yang tidak. Oleh karena itu saya kepada santri di RRI, panjenengan boten kenging nyebut surat Al-Baqarah ayat 20 gitu. Bunyinya apa? Kan gitu lah. Bunyinya apa?
jawab dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih atas kesediaannya. Beribadahlah berdasarkan dalil yang sahih. Insya Allah mudah tapi ibadah dengan dalil yang sahih. Tapi kalau dengan dalil yang sulit, yang macam-macam, menjadi sulit sendiri. Dulu ada pelajaran di kita, air yang jumlahnya 2 gula tidak kena najis, ya kan? Cari hadisnya, ketemu doi, lah kan terkosong padanya. Golek bangsit itu 2 bulan. Cuma abang bagi ciut kena najis. Lah kan orang tidak wudu. Dan itu saja masih dibawa oleh teman-teman saya dari kelompok teman-teman itu bertanya kepada saya, Pak Delani, kalau itu bagaimana di bank itu? Saya ambil satu gayung, satu gayung. Duh, dari bawah kan ada airnya yang kembali lagi ke bulan. Itu kan namanya air yang kena najis, nggak boleh kasih apalah. Pak Delani nggak ngerti pikir sih, nggak ngerti pikir. Jauh tempatnya dimulia pikirnya belum ngerti pikir kan. Mau nyulitkan sendiri jadinya apa sulit, nggak wudu-wudu. Ya. Ini satu contoh. Jadi saya melihat agama itu gampang selama berdasarkan dalil. Dulu kan pernah saya ajarkan kepada kadernya, anak sholat jamaah, anak mau ngaji kita harus kita mau kita ngaji. Kenapa orang bergabung sholat? Dijawab oleh orang itu, saya nanti saya dalam keadaan junub, nggak ada air untuk mandi. Loh, kenapa kamu nggak tayamum? Kamu ikut sholat selesai. Gampang betul? Gampang. Loh, kalau datang Bali, adus, tayamum udah nggak ada air, tayamum ikut sholat selesai. Nah ini satu contoh. Adil Yusuf. Ya. Tapi saya kadang-kadang juga amalkan, kadang-kadang tidak. Pernah saya jamaah di Masjid Nabawi di soft pertama, saking inginnya sholat di belakang imam, kayak apa ya? Tak sholat di belakang imam. Saya berangkatnya jam 2 malam, padahal subuh jam 5. Orang lama fungsi kayak gini ke depan Medina namun saya sudah di yang 5 tidak boleh yang 5 untuk orang khusus itu hafid. Jadi saya di sini mau sholat, ya, saya batal. Nah saya tinggal di saya taruh suruh duduk, soli mau tahan batal lah saya nggak mau tayamum, saya mencari air, ya. Lalu disuruh itu sorbannya tinggal di sini lah, ya akhirnya saya nggak bisa sholat di soft pertama, jadi padahal ini praktis sekali, batal yang wudu, tayamum karena ada banyaknya cara sholat. Nah ini praktis banget orang cara berpikirnya, praktis orang kayak orang Indonesia. Terima kasih, jangan melakukan puasa rojak. Nah, kalau sekarang hari kedua ada yang puasa batal. Ibu-ibu ada di puasa Rajab? Anggaran saya innalillahi, bukan alhamdulillah tapi innalillahi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ulangi lagi, saya bawa buku 4 macam buku, silakan.
Ya, yang pernah bertanya kepada saya ada buku apa tidak, silakan. Itu ada 4 kata buku. Yang pertama, belajar sholat bersama Nabi dari takbir sampai salam. Bukunya tebal, harganya 80.000. Yang kedua, belajar beragama bersama Rasul, ya 24 jam belajar beragama bagian 1. Yang kedua, 24 jam belajar beragama bagian 2. Dan yang ketiga, 10 pesan Nabi Muhammad yang sedang saya terangkan kepada panjenengan. Yang pertama adalah jangan menjadi orang mandul. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi